Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi menjawab pertanyaan dari forum pekan ke-8 tentang operasi dasar, ukuran masukan, dan worst best average case. Nah, ini dari kelas IT 4202. Di video kali ini hanya satu saja gitu ya. Kita bahas satu pertanyaan dulu karena kelihatannya agak panjang. Oke. Ini ada pertanyaan dari Atala Rania. Katanya, saya masih bingung dengan cara menentukan TN, terutama pada exchange sort gitu ya, serta basic operation-nya. Oke. Cara mendapatkan input size. Ini kalau yang exchange sort ini kan array biasa ya, array satu dimensi biasa. Jadi input size-nya ya sebesar banyaknya elemen dari array yang bersangkutan gitu ya. Mungkin nanti saya akan buatkan satu video khusus terkait input size ini ya. Tolong ditagih saja, tolong diingatkan. Apakah input saya akan selalu? Oke, saya jawab dulu yang atas lah ya. Jadi bagaimana caranya menentukan TN pada exchange sort gitu ya. Oke, ini saya sudah copy paste algoritmanya. Ini algoritmanya sih sudah ngerti kan ya. Jadi ini sebenarnya kan hanya dia ingin mengurutkan suatu nilai serentetan nilai di dalam array S. Kita anggap saja supaya gampang ya tipe datanya integer aja gitu ya, bilangan bulat. Yang array S-nya ini sebanyak n buah elemen gitu ya. Jadi array-nya itu dari 1 sampai n, mulai dari indeks ke 1 sampai indeks ke n. Nah, kemudian diurutkan gitu. Nah, cara urutnya ini sederhana sekali, itu dengan cara mengexchange atau swap gitu ya. Kita bilangnya swap saja. Oke, nah dia ini nested loop gitu. Jadi ada loop di dalam loop. Karena ada loop di dalam loop, jadinya tidak semudah itu gitu ya. Kalau misalnya hanya satu loop saja gitu ya, misal loopnya yang ini aja gitu ya, yang di dalam saja. Jadi kan kita bisa bilang, oh berarti jangan yang di dalam. Anggap yang agak susah nih, karena J-nya tergantung sama I gitu ya. Anggap misalnya loopnya cuma yang atas aja misalnya gitu ya. For I sama dengan 1, kemudian I-nya kurang sama dengan N, kemudian I plus plus gitu ya, atau I sama dengan I plus 1, kemudian saya melakukan sesuatu di sini, terus selesai gitu ya, for-nya selesai di sini gitu ya. Tidak, di dalam for-nya tidak ada for lagi, tapi saya melakukan suatu statement gitu. Ini kan harusnya lebih mudah kan ya melihatnya. Karena artinya loop-nya akan jalan mulai dari 1 sampai ke N gitu kan, majunya satu-satu gitu kan ya, majunya satu-satu karena plus plus, I sama dengan I plus 1. Artinya si N-nya itu akan jalan 1, 2, 3, 4, 5 sampai N. Nah, ini nih berapa kali gitu. Ya, berarti sebanyak N kali ya. Dari 1 sampai N kan N kali. Nah, tapi kan ini kan dia di dalam sininya tuh ada loop lagi gitu. Nah, bentar. Kalau misalnya belum kepikiran gitu ya, belum terbayang bagaimana belum kelihatan polanya, seperti biasa kita tracing aja. Kita trace aja. Jadi kita trace, oke, gitu ya. Untuk pada saat I-nya sama dengan 1, itu saya tidak hanya melakukan satu statement gitu ya. Terus saya ulangi lagi ya tadi ya, sorry ya. Saya pengen nunjukin gini. Jadi kalau misalnya tadi ya, di dalamnya misalnya nggak ada for-nya. Jadi for-nya I sama dengan 1, kemudian I-nya kurang sama dengan N, kemudian I-nya plus plus, misal saya di sini apa ya, exchange itu nggak usah, misalnya print aja lah ya, nyetak aja ya, cetak misalnya, misalnya print I gitu, misal ya. Kemudian selesai, N4-nya selesai, for-nya selesai gitu, sampai di sini. Jadi di dalam for-nya tidak ada loop. Maka kan sebenarnya kalau kita pengen tahu ini berapa kali sih jalannya, berarti kan berapa kali sih ngeprintnya, karena basic operation-nya berarti kalau di sini mah print, gitu, nggak ada lagi soalnya. Maka kan, maka kan kita bilangnya begini kan, kalau kita mau tracing, misalnya kita nggak tahu nih, kalau udah cepat kan kita bisa tahu, oh dari jalannya dari 1 sampai N, berarti N. Tapi misalnya kita nggak tahu, kita bisa tracing. Tracingnya adalah ketika I sama dengan 1, maka berapa basic operation yang dilakukan gitu. Oh, berarti
1, ya kan? Kan ini kan cuman ini aja kan, cuman ngeprint aja kan sekali gitu. Oke, pada saat I-nya sama dengan 2, berapa basic operation yang dilakukan? 1 juga kan? Kan cuma ngeprint aja. Pada saat I-nya sama dengan 3, ya 1 juga gitu ya. Terus kapan dia berhenti? Oh, dia berhenti pada saat I-nya sama dengan N kan? Ya. Pada saat I-nya sama dengan N, berapa basic operation yang dilakukan? Ya 1 juga gitu, orang cuma hanya mencetak saja. Gitu ya. Maka kalau kalian lihat, ini saya jumlahkan. Oh, berarti banyaknya basic operation yang dilakukan pada algoritma yang di sebelah kiri ini itu sebanyak 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Saat jadi ya, 1 tambah 1 tambah 1. Terus tambah 1 sebanyak N kali kan? Iya kan? Jadi ya, 1 tambah 1 tambah 1. Sebanyak N kali kan? Makanya saya bilang, ketika diberikan algoritma seperti ini, maka saya bilang, oh berarti TN-nya gitu ya, itu N kali. Gitu. Ya, walaupun sebenarnya TN itu direpresentasikannya harusnya dalam satu satuan waktu kan ya biasanya ya. Tapi kan kita anggap saja COP-nya itu adalah suatu konstanta. Masih ingat nggak kan rumusnya? Kan TN itu kan sebenarnya rumusnya gini kan ya, yang ada COP dikali dengan CN gitu. Nah sekarang CN. Loh kok ini tiba-tiba begini aja gitu. COP-nya kemana, hilang kemana gitu ya. Oke, jadi ketika kita ingin merepresentasikan TN itu sebagai waktu, satu satuan waktu, maka kita harus ada pengali dari mesin gimana ya? Jadi kan kalau misalnya kita menjalankan algoritma kan pasti di atas mesin tertentu kan, di atas komputer dengan spesifikasi tertentu gitu, ada resource-nya. Nah, masing-masing mesin kan beda ya. Ada mesin yang satu menjalankan basic operation itu misalnya 1 nanosecond gitu. Ada mesin yang lain misalnya lebih kecil gitu, lebih cepat jadinya. Atau ada juga mesin yang lain misalnya lambat banget gitu. Maka dia mengerjakan satu basic operation tuh misalnya gitu ya 1 menit gitu. Kan beda-beda tuh tergantung mesinnya gitu. Nah, dalam kasus ini kita mengabaikan si COP gitu. Karena COP itu pasti kan isinya pasti konstanta ya, pasti angka aja. 1 nanosecond, setengah nanosecond, 10 pangkat minus 6 nanosecond misalnya. Jadi kita abaikan gitu. Maka kalau misalnya kita mau strict ada gitu ya, ini sebenarnya tinggal dikali sama COP aja. Tapi kan ini kan COP-nya tidak diketahui. Jadi yang benar-benar kita concern itu ya si CN-nya. Jadi dalam kasus ini ya, kita ini akan pergi ke kompleksitas asimptotik kan nanti ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu CN-nya saja. Karena COP itu given gitu. Jadi dikasih. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau komputer kan emang segitu ya pasti dikasih tahu gitu. Segini loh waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi satu satuan basic operation yang dilakukan itu. Jadi itu diabaikan dulu. Makanya di sini TN di sini hanyalah CN gitu ya. Jadi makanya bukan dalam detik atau bukan dalam satu satuan waktu tapi berapa kali gitu. Jadi TN ini ya. Jadi kalau algoritma ini TN-nya itu adalah sebanyak N-1 kali N per 2 kali gitu. Jadi berapa banyak ya. Berapa banyak basic operation dilakukan. Oke, jadi sekarang sebelum kita masuk ke exchange sort, saya ingin kalian mengerti dulu yang ini. Oke, jadi yang ini jawabannya kalau ditanya berapa kali, ya tadi ya, berapa basic operation yang dilakukan, berapa kali basic operation yang dilakukan, sebanyak N kali. Oke, mudah-mudahan udah ngerti. Nah, sekarang kita masuk ke yang exchange sort. Berbeda dengan algoritma yang ini sudah ditulis, kalau di exchange sort itu dalamnya bukan single statement gitu, bukan cuma satu statement seperti print ini kan, bukan kan? Mungkin nggak ada ya program kayak gitu. Tapi di dalamnya itu loop lagi gitu. Kita tulis loop lagi, yaitu loop lagi kan for J sama dengan I plus 1, kemudian J kurang sama dengan N, kemudian J plus gitu. Gitu ya. Baru di dalam sini itu ada yang dilakukan gitu. Oke?
Ada yang dilakukan kan? Yang dilakukan yang if SJ kurang sama dengan SI, maka lakukan exchange SI sama itu. Saya nggak usah tulis lah ya. Ceritanya ini ada yang kita lakukan gitu. Atau saya tulis aja gitu. Saya tulis lah ya, biar sekalian menerangkan jadi apa basic operationnya mana gitu yang mau saya pilih. Atau nanti aja gitu. Nanti aja lah ya, nanti aja ya. Biar nyambung dengan yang sebelumnya. Jadi ini ada ceritanya, ini yang saya lakukan ada operasi oke, X saja lah ya. Saya anggap ini X saja. Jadi statement kayak tadi lah, print misalnya. Oh, atau saya bikin print aja lah ya, supaya sama seperti tadi. Oke, berarti sekarang printnya ada di dalam for. Ini tadi ya, print. Apa yang akan saya print? Saya nge-print ini aja deh. Nge-print hello world gitu ya. Hello world. Hello aja ya, kepanjangan. Oke, ini N4 yang inner, ini N4 yang outer. Gitu. Nah, ini kan apa bedanya dengan yang tadi? Oke, kita lihat. Beda pasti kan, karena kalau yang tadi di dalam for ketika i-nya sama dengan 1 itu hanya print aja kan, jadi satu kali. Sementara kalau ini kan ada for lagi gitu. Jadi ini bukan satu kali gitu. Jadi pada saat i-nya sama dengan 1, berapa kali basic operation dilakukan? Ini kan basic operation masih print ya. Berapa kali basic operation-nya dilakukan? Ya lihat aja, basic operation dilakukan mulai dari i plus 1 sampai n kan. Berarti ini oke. Nah, tadi oke. Jadi ini bukan i, oh saya ganti warna merah ya. Jadi ini ganti bukan 1 tapi dia berapa kali? Bukan 1 kali tapi sebanyak i plus 1 sampai n gitu loh. Jadi bukan 1 kali. Berapa banyak basic operation dilakukan pada saat i sama dengan 1? Bukan 1 kali sekarang. Tapi basic operation pada saat i sama dengan 1, basic operation dilakukan sebanyak mulai dari i plus 1 sampai n. I plus 1 itu apa? Kan i-nya 1 kan ya? Berarti kan ini sebenarnya basic operation dilakukan sebanyak 2 sampai n gitu. Nah, kalau 2 sampai n artinya berapa kali? N minus 1 kali kan? Ya enggak? Karena kalau 1 sampai n kan n kali. Maka kalau dari 2 sampai n itu kan n minus 1 kali gitu. Jadi bukan 1 kali, tapi n minus 1 kali gitu. Oke, kalau kita belum bisa lihat polanya, kita tracing lagi aja. Oke, sekarang pada saat i sama dengan 2. Pada saat i sama dengan 2, berarti kan ini kan, sama kan ya, dari i plus 1 sampai n. Nah, pada saat i sama dengan 2, i-nya kan diganti 2, artinya dari 3, gitu ya. Ini ya. Dari 3 sampai n. Kalau dari 3 sampai n kan berarti itu n minus 2 kali, gitu kan ya. Kalau i-nya sama dengan 3, berarti kan mulai dari 4 sampai n. Karena kan ingat mulai dari i plus 1. I plus 1-nya kan 4 sampai n. Maka ini adalah n minus 3 kali. Gitu, ya. Jadi kalau dari 4 sampai n itu n minus 3 kali. Terus begitu, mudah-mudahan sudah ketemu polanya. Sekarang kita coba kalau misalnya i-nya sama dengan. Nah, pada saat i-nya sama dengan n, ini algoritmanya sebenarnya agak kebanyakan 1 kali ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita ikutin aja. Ketika i-nya sama dengan n, tadi kan katanya i-nya kan ininya mulainya dari i plus 1. Berarti kan ini dari n plus 1 sampai n. Nah, ini kan sesuatu yang tidak ada sebenarnya. Kan n plus 1 itu sudah out of bound ya, sudah keluar dari indeks. Nah, kalau jalan dari n plus 1 ke n itu kan sebenarnya bukan maju tapi malah mundur. Nah, itu kan tidak ada, di sini kan semuanya maju. Maka ini kita bisa anggap sebagai 0 kali, alias tidak dilakukan. Ya, coba aja kalian jalankan algoritmanya ya. Ini pada saat i-nya sama dengan n, maka j-nya di sini kan jadi n plus 1. Nah, karena j-nya n plus 1, itu nggak akan masuk loop, karena j-nya harus nilainya kurang sama dengan n. Gitu. Artinya, dia tidak melakukan basic operation, gitu, alias 0 kali. Oleh karena itu, coba kita mundur sedikit. Jadi, i-nya ini misalnya sama dengan n minus 1, gitu ya. Kan sebelum i sama dengan n kan pasti i sama dengan n minus 1, i sama dengan n minus 2, i sama dengan n minus 3, terus sampai i-nya sama dengan 1 gitu ya. Kalau dibalik.
Oke, nah kalau I-nya sama dengan N-1, ini kan sebenarnya ini ya, N-1 plus 1. Jadi artinya dari N, dia jalan sampai N gitu. Nah ini 1 kali gitu ya. Nah kalau kalian lihat ini polanya, ini kan dijumlahkan kan, sama seperti yang tadi, ini juga kan tadi dijumlahkan kan. Tadi, cuma bedanya kalau tadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N kali, nah kalau sekarang, ini kan N-1 ditambah N-2 ditambah N-3 terus sampai ditambah 1 ditambah 0 gitu. Iya enggak? Nah, karena 0 itu tidak signifikan dalam penjumlahan, itu kita bisa abaikan, kita buang. Jadi yang tersisa hanyalah N-1 ditambah N-2 ditambah N-3, kalau saya mau terusin ditambah N-4 ditambah N-5, tambah sampai 1 gitu. Nah, itu sama dengan ini kan, ya dapat TN-nya gitu ya, CN-nya lebih tepatnya sih ya, dapat berapa kali jumlah basic operation-nya dilakukan gitu. Nah, terus kenapa kok tiba-tiba deret itu kok bisa disimpulkan bahwa dia N-1 kali N plus 2. Nah, kalian kan harusnya, ini harusnya sih deretnya dihafal atau ya bisa lihat. Kalau udah sering sih hafal sendiri sih ya. Nah, ini sebenarnya kan ada apa namanya, masih ingat nggak? Jadi kalau misalnya deret yang 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai N, ini kan deretnya itu ini sama dengan N plus 1 per 2. Nah ini saja sebenarnya yang perlu diingat-ingat sih, karena sering ya. Nah hanya kalau sekarang kan berhentinya di N-1 kan, bukan di N gitu. Jadi kalau yang sekarang kan 1 plus 2 plus 3. Jadi kan kalau ini kan, coba saya panjangkan ya. Saya panjangkan. Nah ini kan sebenarnya kalau kita mau dipanjangin, ya sebenarnya ada plus N-1 gitu ya, terus plus N gitu, kan gitu kan ya. Nah kalau sekarang ini hanya sampai plus N-1-nya gitu, nggak ada N-nya. Maka ini sama dengan apa gitu, kan gitu. Ya sudah, tinggal diganti saja N-nya ini, kan ini sampai N ya, kita substitusi dengan N-1 gitu. Jadi ini si N-nya disubstitusi jadi N-1 gitu ya. Terus dikalikan ini N-nya diganti dengan N-1, berarti N-1 masih ada plus satunya kan ya, plus 1 dibagi 2 gitu. Nah, N-1 plus 1 kan N gitu kan ya. Jadi sama dengan N-1 dikalikan dengan N per 2 gitu. Itu makanya ini muncul formula seperti itu ya. Atau dibalik juga kan boleh ya, sama aja ya. Oh enggak, ini enggak dibalik ya, sama nih sama persis. N-1 dikali N dibagi 2 gitu. Nah itu TN-nya dapat dari situ. Oke, mudah-mudahan yang ini sudah mengerti ya TN-nya dapat dari mana. Sekarang tinggal kita menentukan basic operation-nya yang mana gitu kan. Nah untuk menentukan basic operation-nya yang mana, coba kita balik lagi. Ini saya hapusnya. Ntar balik lagi ke sini. Ini sebenarnya tadi bukan print ya. Oke. Ini kan sebenarnya bukan print kan. Sebenarnya kan isinya saya udah nggak usah nulis lagi lah ya. Sebenarnya kan isinya ini kan. 2 ini nih. Nah, bukan print kan, tapi 2 ini. Artinya ada 2 operasi gitu. Yang pertama adalah operasi perbandingan, yang kedua adalah operasi pertukaran. Nah, kemudian terus kapan saya tahu basic operation-nya itu yang pertukaran, yang perbandingan atau yang pertukaran gitu. Jadi yang pertama adalah perbandingan kan. Apakah SJ itu kurang dari SI kan gitu. Kemudian operasi yang kedua yang ada di dalam inner loop, kan ini operasinya ini aja kan, yang lainnya loop aja. Apakah apa namanya? SI-nya ditukar dengan, bukan apakah ya, ini SI, perintah SI ditukar dengan di exchange dengan SJ. Jadi ada dua seperti ini, ada 2 operasi, ada operasi pertama sama operasi kedua. Pertanyaannya adalah mana yang kita pilih menjadi basic operation, karena basic operation mah satu aja. Kita balik lagi ke definisi bahwa basic operation itu adalah operasi yang paling memakan resource gitu, yang paling banyak dilakukan di dalam algoritma tersebut gitu.
Jadi misalnya kalau yang pertama misalnya 10 kali dilakukan, kemudian yang kedua itu sebanyak 100 kali, ya berarti yang kita pilih yang kedua gitu. Gitu aja sih, sesimpel itu aja basic operation. Nah sekarang kita taunya dari mana? Oke, kita lihat dulu yang nomor 2 deh. Karena kan kalian sudah tahu bahwa jawabannya adalah bahwa basic operation yang kita ambil adalah perbandingan. Makanya kita lihat dulu nomor 2. Nah yang nomor 2, aduh ini agak susah ngapusnya ya. Oke. Kita aja lah ya. Yang nomor 2, Oke. Yang nomor 2 itu adalah operasi pertukaran. Nah, pertanyaannya adalah apakah operasi pertukaran ini selalu dilakukan ketika masuk ke dalam inner loop? Inner loop itu loop yang di dalam ya. Apakah operasi pertukaran akan selalu dilakukan? Jawabannya tidak gitu. Kenapa tidak? Karena ada if kan. Operasi kedua itu hanya dilakukan jika operasi kesatunya terpenuhi gitu. Kalau SJ-nya lebih kecil, kalau nilai SJ-nya kurang dari SI, baru exchange-nya dilakukan. Tapi kalau enggak, ya dia enggak melakukan. Artinya ada kemungkinan dia tidak dilakukan, gitu kan ya. Sementara operasi yang ke-1, itu apakah selalu dilakukan? Iya, gitu. Jadi setiap masuk ke dalam for yang kedua, yang inner loop, maka pasti if-nya kan dikerjakan, gitu. Karena dia pasti harus membandingkan apakah SJ kurang dari SI, mau jawabnya true, jawabnya false, ataupun false, maka dia harus selalu membandingkan. Sementara exchange itu hanya dilakukan ketika if-nya bernilai true, kira-kira seperti itu. Jadi harusnya operasi ke-1, operasi ke-1 itu akan dilakukan pasti lebih dari atau sama dengan operasi kedua. Gitu. Ya enggak? Emang mungkin sama ya, Bu? Mungkin sama. Kapan sama? Kalau nilainya true terus kan? Jadi kalau nilainya true terus gitu ya, ya berarti dia exchange gitu terus gitu. Tapi kan dia tidak mungkin lebih dari 1 gitu. Yang ada tuh bisa jadi dia kurang. Kayak tadi ya, jika dia false gitu ya beberapa kali ya pasti si 2-nya ini kurang dari 1. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Itu aja kan ya. Input size tadi ya, nanti mungkin kalau di array sih array 1 dimensi sih n gitu ya. Kalau array-nya 2 dimensi ya sebanyak baris sama kolomnya itu gitu. Tapi ini kan ada pertanyaan, itu nanti dibahas di video yang berbeda aja ya khusus input size. N banyaknya baris, apakah input size selalu bernilai n ataukah bisa merupakan sebuah nilai yang kita urutkan saja? Misalnya kita mengurutkan sebuah item saja gitu ya, sebentar. Oke, sorry intermezzo. Misalnya array-nya isinya ada 100 item. Tapi misalnya ingin diurutkan hanya 50 item. Berarti misalnya 100 itu kan misalnya n gitu ya. Sementara kita hanya ingin mengurutkan setengah n. Nah, kan kalian kalau sudah lihat video yang minggu ini, n sama setengah n itu kan asimptotiknya sama-sama n ya. Baik, itu misalnya kalian pengen, ini kan sama-sama big theta n ya. Jadi sebenarnya nggak ngaruh gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya input size-nya ya n, baik n maupun setengah n itu ya bisa dianggap n saja gitu. Ya. Kira-kira seperti itu sih. Nanti mungkin kita bahas lebih lanjut di video khusus tentang input size. Oke. Jadi untuk TN, ini tadi ya pertanyaannya berarti yang TN ini, kemudian basic operation. Udah ya, sudah bisa kan ya. Ini juga Lydia tanyanya tentang TN kan ya. Berarti kan udah ya. Oke. Untuk yang lainnya juga mungkin kalau ada pertanyaan yang sama tapi belum sempat menanyakan di forum, mudah-mudahan bisa terjawab. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami.